datanya. Ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam, lalu membaca surah Al-Baqarah serta Al-Imran, maksudnya surah Al-Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang laki-laki ya, Nasrani masuk Islam, lalu membaca surah Al-Baqarah serta Al-Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian dia kembali kepada agama Nasrani dan berkata, tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya. Jadi ini klaiman si orang Nasrani yang murtad. Ini bukan pembenaran tentang tidak diketahuinya atau bukan wahyu dari Allah. Jadi ini adalah pernyataan orang Nasrani yang tadinya masuk Islam lalu murtad. Nah itu isinya. Ya. Kemudian, boleh saya tambahi? Kemudian, oh ya silakan Akhi Jabar, silakan. Nah, jadi begini ini saya, Pak Dance, stop dulu timer ya. Oh ya, Matikan dulu. oke, timer dihentikan dulu. Nampaknya waktunya kurang ya. Ini ya. Oke, saya bacakan nih. Nih. Ini yang bernama nih yang membaca menulis surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya, waktu mulai. Ini kenapa dia itu murtad? Kenapa? Karena dia melakukan penipuan Raja Debat sama seperti kamu nih. Kenapa gitu ini ya? Kita lihat keterangan ya. Nih. Ia mencatat wahyu sekehendak hatinya. Jika Rasulullah menyampaikan bahwa jika ayat tersebut masuk ke dalam surat Al-Kafirun, nih, yang tadi yang menipu tadi, Abdullah nih menulisnya dengan Az-Zalimun. Jika Rasul mendiktekan Azizun Hakim, maka Abdullah menuliskannya dengan sebutan Alimun Hakim dan seterusnya. Jadi jadi kenapa dia murtad Raja Debat? Karena memang dia penipu. Apa yang disuruh Nabi, dia tidak menulisnya, bahkan mempelintirnya nih. Oke, lanjut lagi. Satu. Ya, saya pikir cukup ya. Terus dijawab lagi yang kedua, apa pertanyaan keduanya? Maryam 30 lagi. Oke, mengenai Maryam 30 ya, aku tambahkan mengenai Maryam 30. Jika teman-teman Kristen memaksakan noise ya, mana mau noise ini? Enggak, Noise. Bagus. Oke, mengenai Maryam 30 ditanyakan oleh Bang Hale, mana Injilnya begitu. Kami tidak mengetahui Injil itu karena Allah hanya menginformasikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu ana Abdullah atiyani al-Injil, atiyani al-Kitab, kata itu kata Nabi Isa ketika beliau mengatakan seperti itu di masa kecil. Justru jawabannya ada di Matius 4:23 dan juga Lukas 21. Baik. Karena di situ Yesus memberitakan Ya, Injil. udah habis bro, udah habis. Oke. Baik teman-teman ya, saya kira tadi saudara saya Islam ini orangnya gentle karena sudah mulai sujon kepada saya, ya. Dan mereka nggak menjawab apa yang saya tanya, yang ada keraguan. Kami cek dulu. Sesudah mereka cek, ternyata data mereka buka dengan data saya sama. Kalau mereka ini gentle, harusnya mereka minta maaf. Sorry ya bro, kami tadi buruk sangka, ya. Maka saya bilang jangan pernah. Tenang dulu dong, ini giliran saya. Ini giliran saya dong. Loh, bukan framing, itu fakta. Kamu santai di situ, oke? Dan kemudian sesudah Anda buka Bukhari 3348, ternyata sama. Sementara narasi kamu sudah mencoreng nama baik saya. Saya ini kawan orang terkenal, ya, di dalam perdebatan. Jangan buat fitnah kawan. Maka saya ajari kalian cara berdebat, gunakan ilmu Islam, yaitu mengedepankan husnuzon, bukan sujon, ya. Jadi saya yang mengajari kalian. Jadi jelas di sini Bukhari 3348 bahwa ada seorang laki-laki Nasrani, ya. Jadi kalian tidak menjawab, tetapi coba merasa kalau saya ini menipu. Ini yang saya bilang teman, hati-hati sebelum Anda cross check, jangan fitnah. Tanpa Anda sadari, tadi Anda sudah memfitnah Muhammad loh. Bukan yang kau fitnah, bukan Raja Debat, bukan. Karena ini perkataan dari Muhammad. Ya, saya ingatkan itu sekali lagi. Jangan buat saya terus-terusan membela Nabi Muhammad. Ya, karena itu bukan Nabi saya, harusnya kamu yang membela perkataan dia. Oke, kita lanjut.
Baik, kenapa ini saya tunjukkan? Karena tadi Islam mengklaim bahwa Al-Quran itu asli murni dari Allah. Ternyata adalah tulisan dari Nasoro, seorang laki-laki. Oke? Nah, kemudian masalah tentang kitab Injil. Lalu Syahrul menjawab begini, oh memang kami tidak mengetahui Injil. Lalu dari mana kalian tahu tentang kitab-kitab Injil? Ternyata dari Bible. Kalian ini janganlah jadi manusia munafik, kawan. Ya? Maka saya bilang, kalau kalian berani mengatakan kitab suci orang itu palsu, telah dirubah-rubah, maka beranilah kalian menunjukkan mana yang asli. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan, stoplah jadi manusia tukang fitnah. Bukankah Islam mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Apakah memang kalian ini pembunuh? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kalian sekali lagi nanti. Kalau kalian tidak mengetahui tentang Injil, atas dasar apa kalian berani mengatakan bahwa kitab Injil kami itu palsu? Dari mana kalian tahu misalnya Injil Markus, Injil Yohanes? Tahu dari mana kalian nama-nama Injil di luar daripada kitab suci kami? Mampu nggak kalian buktikan nanti? Ya, tolong kalian sebutkan surah apa yang ada dalam kitab Injil Isa itu. Kalau nggak ada, game over. Ya, tolong dijawab nanti. Ya baik, aku yang jawab ya. Bang Sarul, sebentar dulu Bang Sarul. Sebentar Bang Sarul. Iya. Aku yang jawab. Kalau Hali bertanya mengenai hadis Bukhari, Sebentar ya. Sebentar dulu Bang Sarul. Bang Sarul sebentar. Silakan. Sebentar dulu Bang, aku mau narasikan dulu, sabar. Jadi gini Hale, kenapa kami menuduh? Bukan menuduh ya, karena kami bercerita berdasarkan tabiat kau yang suka nipu-nipu orang. Suka mempelintirkan hadis-hadis yang kau ambil dari blogspot, yang kau sudah rubah-rubah. Itu yang sering kau lakukan, makanya kami nge-cross-check. Kamu bilang air laut pun asin, itu kami harus coba. Kalau itu keluar dari mulutmu, sakit tidak percaya kami dengan kau. Itu satu hal, karena tabiatmu. Nah, mengenai apa yang dijabarkan di dalam surat Bukhari, hadis Bukhari 3348 kan sudah sangat jelas. Ada orang yang murtad, yang menulis dan memelintirkan. Dan itu bukan tulisan Rasulullah Muhammad. Kedua, tentang kitab Injil. Kitab kami Al-Quran firman Tuhan, beda dengan Bible. Orang hanya bermimpi saja mampu menulis Bible. Logika berpikirnya gini loh, Yesus datang hanya 3 tahun mengajarin Bible, tapi ada puluhan ribu ayat bahkan yang muncul dari pengajaran 3 tahun itu. Ini sudah sangat membuktikan bahwa kitabmu bukan kitab firman Tuhan, tetapi karangan Paulus seperti apa yang dikatakan, aku menuliskan firman Tuhan aku menuliskan kitab ini bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan pendapatku. Di satu sisi dikatakan lagi, aku menulis Bible sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Nggak ada sama sekali. Dan benar dikatakan di dalam Yeremia 14:14, Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka, mereka tidak pernah disuruh. Mereka tidak pernah dianjurkan untuk mengajarkan. Di dalam kitabmu juga dikatakan, celakalah orang-orang Farisi yang menyeberangi lautan untuk menyebarkan Injil. Karena dia adalah nabi-nabi palsu, sudah sangat jelas sekali. Saya rasa gitu, silakan Bang Sarul dilanjut. Iya, ini tolong waktuku ditambahkan 1 menit Pak Dance, karena nggak cukup Pak Dance. Dihentikan. Iya. Oke, Jadi saudaraku, teman-teman Kristen yang lain di bawah juga nonton ya. Hadis tersebut memang sahih. Itu hadis Bukhari 3348. Yang tertera di dalam hadis ini adalah seorang murtadin yang tadinya muslim, seorang Nasrani, lalu dia menjadi murtad dan dia mengatakan bahwa saya tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya. Ini pengakuan dia. Dan hadis ini bukan perkataan Rasulullah. Telah bercerita kepada kami, Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami, Abdullah Waris telah bercerita kepada kami, Abdul Aziz dari Anas radhiyallahu anhu berkata. Jadi bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan Nabi Muhammad yang berkata, itu satu poin. Lalu yang kedua, apakah yang dituliskan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya? Itu Allah sendiri menegaskan di surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidaklah berkata-kata berdasarkan apa dari dirinya sendiri atau hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berbeda dengan Paulus. Ketika Paulus mengatakan, aku menulis dan berkata-kata bukan berdasarkan wahyu yang kuterima, tetapi berdasarkan orang yang bodoh,
Itu kata Paulus. Ya, nah itu saja mungkin untuk jawabannya. Gantian giliran Muslim lah yang bertanya ya. Dia udah 2 kali. Oke, itu kamera saya jangan ditutup-tutup dong kawan. Oke, saya besarkan lagi ya. Baik. Jadi begini peninjil ya. Setahu saya tidak pernah saya menunjukkan data editan saya. Atau begini, kira-kira kamu berani nggak bermubahala nanti? Kalau Raja Debat tidak pernah memanipulasi data hadismu, tidak pernah mengedit, kau berani nggak bermubahala? Ya, ingat loh, ini nama baik saya pertaruhkan. Jangan coba-coba Anda itu menfitnah saya, kawan. Kalau kau nanti berani bermubahala, jikalau tidak ada satu kata pun saya edit-edit isi Al-Quranmu ataupun hadismu, kau berani bermubahala? Tolong nanti kau jawab. Supaya mulut kalian itu jangan kebiasaan fitnah orang. Jangan seperti setan yang suka memfitnah. Oke? Saya tunggu nanti jawaban kamu. Berani kau nanti bermubahala, kalau saya tidak ada mengedit apapun tentang hadismu, kau selesai. Ya, kau nanti bermubahala sama saya. Jangan macam-macam kalau sama saya. Saya ini Raja Debat bro, Kristen. Udah, Tidak diajarkan. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Aduh, gimana nih Pak Danci? Biarin Mas Arul. Aduh, matikan dulu lah waktunya ini gimana ini? Saya mendengar. Biasa Pertama, aja. waktu saya telah hentikan. Kedua, Iya. selama yang diberi hak bicara, yang dipotong nanti kita benarkan atau klarifikasi kalau ada narasi yang salah pada saat giliran Anda, giliran Muslim. Kita biarkan dia ngomong, karena kita telah tentukan waktu. Oke, lanjut. Waktu mulai. Baik, ya saya lanjut ya. Kenapa itu saya sarankan supaya kalian itu saya ajarin supaya menjadi manusia yang gentle gitu loh. Jangan menggunakan sujon, tapi Ya. Kemeyut ini, Raja Debat kemeyut. Oke, baik. Oke, jangan diminum lah. Oke, baik. Tadi Sahrul sama peninjil tadi rebutan mau menjawab. Saya sudah senang tadi. Mereka ini hebat. Ternyata mereka rebutan itu bukan menjawab malah. Entah kemana-mana. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Kalau memang ada kitab Injil Isa itu, sebutkan dulu surah apa yang ada di dalam kitab Injil Isa itu. Ya. Sebutkan satu aja. Misalnya kalau dalam Bible ini kan kitab Injil Yohanes, ya toh? Makanya saya bilang jangan paksakan kitab sucimu sama dengan kami teman. Karena apa? Arti Injil aja kalian nggak paham. Ya. Makanya kalau lahir di abad ke-7 yang mbok sadar diri, jangan suka mengklaim-klaim. Ya. Saya ajarin kalian cara diskusi yang sehat itu. Oke? Nah, sekarang saya kasih tunjuk lagi ini teman ya. Ini tadi belum ada yang mampu menjawab ini. Ya, supaya tidak jadi fitnah karena ada di surah Maryam 30 ini. Isa ya, bahwa Allah memberi kitab kepada Injil kepada Isa. Ya toh? Makanya ini sekarang yang kalian cari tahu dulu. Ternyata selama kita debat bertahun-tahun setiap kita bicara Injil, kalian lari ke Bible. Yang buat sekali-sekali Injil kitab Isa ini kalian tunjukkan surah berapa contohnya. Saya tunggu. Oke, siapa yang mau naik? Oke, aku Dalbe. dulu yang Oh ya, terus. Jadi sebentar ya. Jadi Hale, jawaban kamu Waktu itu sudah mulai. kamu jawab. Ya, pertanyaan kamu itu sudah kamu jawab sendiri, ya. Di Maryam 30, kenapa kami tahu Injil? Kami mengetahui Injil itu dari Allah sendiri di dalam kitabnya. Dan pengakuan Nabi Isa, Ana Abdullah Atiyanil kitab. Aku ini adalah hamba Allah dan diberikan kepadaku kitab Injil. Itulah makanya kami beriman kepada kitab Injil. Gitu loh. Lalu ketika Anda bertanya, mana Injilnya? Apa isi Injil itu? Itu bukan tugas kami. Karena kami sudah punya kitab. Kitab kami adalah Al-Quran. Justru ya teman-teman Kristen yang di sini, yang nonton baik pun si Ali ini ya.
Silakan kamu cari Matius 4:23 dan Lukas 20 ayat 1. Di situ Yesus mengatakan memberitakan Injil kerajaan Allah di Galilea. Lalu di Lukas 20 ayat 1 dikatakan pada suatu hari ketika Yesus mengajarkan orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala. Ini yang kalian cari seharusnya. Bukan apa yang dikatakan oleh Paulus 2 Korintus 11:17. Paulus mengatakan dia menulis bukan berdasarkan firman Tuhan, begitu ya. Silakan Bang penginjil tambahkan. Iya, Oke, saya saya hentikan cuma sementara waktu. Siapa yang naik, Dalbo atau oke? Silakan. iya Ki. Waktunya Iya, masih aku ada cuman- 1 menit 37 detik. Oke, saya cuma mau jawab narasinya dia untuk menantang saya mubahala. Masuk akal tidak orang Kristen bermubahala? Ini kan salah satu lagi bentuk tipuannya. Mana ada orang Kristen bermubahala? Aneh. Yang balik itu muslim-muslim. Terus kenapa kita ngomong kayak gini? Bukan cuma aku yang ngomong, Aki, keliling Komal aja. Dia nggak ada tempat di Komal muslim. Karena kenapa? Keseringan menipu. Ya kan gitu. Hale, lu raja debat Hale. Di depan aku kok nggak ada apa-apanya. Kemarin pun kau debat dengan aku menunjukkan di mana ayat yang kau tuduhkan Rasulullah. Kau tidak mampu menunjukkan kalau Rasulullah itu pedofil. Sedangkan saya menunjukkan kitab pedofil. Dan kau pada saat itu berjanji untuk berhenti berapologet kalau aku mampu menunjukkan. Terlepas dari itu gue tunjukkan benar atau tidak. Dan itu ada. Jadi jangan halu Hale. Kasihan kau. Ya rubahlah cara kau berdiskusi dengan baik. Kamu framing, sejauh mana yang kau dapat masalah framingmu selama ini? Kan nggak ada kan hasilnya. Jadi gitu ya. Nah terkait dengan Injil, sekali lagi udah dikatakan, kita hanya diterangkan bahwa ada. Justru tugas dan tanggung jawab orang Kristen, dituduh kitabnya itu dirubah. Harusnya mereka yang membuktikan, jangan kami. Kami tidak imanin itu, kami nggak baca dia sebagai kitab suci. Tadi sudah dijabarkan sama Bang Tarul tuh contoh, salah satu contoh. Kan selesai sampai di situ. Saya pikir sesi ini Aki dia sudah 4 kali, gantian lah kasih kesempatan muslim untuk bertanya juga ya. Saya pikir nggak usah, karena kan kita udah jawab, apapun itulah jawabannya. Mau diterima atau tidak ya. Ini Assalamualaikum, lanjut. Iya, saya pikir sudah cukup lagi. Kasih aja kesempatan kita muslim juga untuk bertanya. Mampukah pertanyaan kita dijawab dengan 3 Oke, pertanyaan? gini aja. Oke, begini. Karena kita telah diberikan kesempatan 33 menit menarasikan suatu, jadi sistem tiktokan sekarang. Apakah pertanyaan atau Sekarang muslim bertanya Pak Dance. Sekarang atau muslim bertanya, muslim Kristen bertanya dulu. menjawab, Kristen bertanya, muslim menjawab. Kesempatan Enggak, itu pertama nanti ini kami itu berikan nanti sesi Islam ketiga menjawab. Pak Dance. Pak Dance. Maaf, kesempatan pertama ini kami berikan kesempatan Islam bertanya, Kristen Harusnya menjawab. saya sanggah dulu dong sekali ini, ya, supaya baru kalau mau ganti. Jangan kau ngatur hostmu, peninjil. Oh, bukan kau yang ngatur di sini. Kalau kau takut turun. Bukan, Gitu. kan sudah diatur dari tadi. Kenapa sih giliran kita bertanya lu potong? Kenapa justru karena giliran saya kalian berubah? Jangan nangis. Jangan nangis kalian di sini, gitu loh. Jangan nangis. Ini Jangan benar. nangis di kandang sendiri. Lihat mereka mulai kan? Lihat mulai. Mau kabur ini. Mulai kan mau kabur mereka ini coba. Mau kabur ini. Mau kabur mereka ini semua coba. Udah keroyokan, masih juga nangis-nangis. Gimana nih Pak Dance? Saya menghormati Pak Dance loh. Kalau yang ini Iya. mah bagi saya sampah semua ini. Serius. Silakan muslim bertanya. Aku moderator ya. Aku dimanatkan Pak Dance sebagai moderator. Ya, silakan muslim bertanya, silakan. Oke, besarkan Pak Dance. Ini giliran saya kan? Enggak, ini Oke, muslim tolong dibesarkan. bertanya sekarang. Bertanya, kok udah Loh, ini gimana ya? Muslim bertanya. Muslim bertanya ya. Muslim bertanya. Silakan muslim bertanya. Dimute sudah. Sebentar Enggak, nih, jangan lari, waduh. jangan kabur, Empat jangan kali takut. bertanya, kami Jangan nggak takut diam. ditanyai, ya. Takut ya. Untuk ditanyai. Jangan Coba, takut ditanyai. ini ke Pak Dance jagoanmu yang mau cari yang berkualitas lah Pak Dance. Penonton menyaksikan Coba. di bawah siapa yang Ini udah takut ditanyai diatur ya. dari tadi. Penonton saksikan, mereka Nih, tidak saksikan mampu penonton. menjawab, langsung mengubah tema, mengubah aturan. Ternyata si Raja Debat Kabur ini. cuma Takut Gimana Raja Pak Dance? Cowok. Kalau saya sih mendengar Pak Dance aja ya. Kalau mereka ini sorry, sebenarnya mereka bukan level gue nih. berani Ya gimana Pak Dance? Sebentar, Bang Sarul. Bang Sarul, Gimana, sudah Pak Dance? Kita dengar Pak Dance memutuskan. Iya, tim pesora turun dulu lah tim pesora ya. Nanti kan kami sudah apa itu? menjawab 4 kali pertanyaan Kristen dan kami Tadi menuntut hak kalau kami tidak untuk salah, bertanya. yang memulai itu adalah dari pihak Islam, kalau tidak salah. Jadi
sebetulnya berikan kesempatan dulu Kristen. Betul. Sesudah itu saling tanya jawab bagaimana? Betul, mantap. Gini, Pak Ini Dance. Pak Dance. Sorry. Benar Sebentar sekali. Pak Dance, Dia udah sebentar Pak bertanya, Dance. kami jawab. Katakan saya Sebentar Pak Dance. teman-teman. Tadi Kalian Pak kok Dance, melawan- Tadi yang bertanya Halil loh kepada Mute Islam. saya ini Pak Kristen Dance tadi. gimana ini? Sebentar, Allah Pak. jauh Raja. Tenang Tiga dulu pertanyaan kau, tadi. tenang dulu. Kalian yang harus tenang, ikutin. dulu. Pak Dance tadi. Ikutin dari narasi hostnya, kawan. Kristen yang bertanya lalu Muslim Ini yang bukan rumu, menjawab. kawan. Hargai. Sekarang saatnya Muslim Hargai menguliti yang Kristen punya ini, Pak ruh. Dance. Pak Dance, Iya, Pak sekarang Dance. Ini gimana giliran nih Pak Muslim Dance? yang Aduh. menguliti Kristen gitu Pak Dance. Ini gimana Kami nih? bertanya Pak Dance, kami bertanya 3 pertanyaan. Ya, sesi selanjutnya nanti baru Ya. TikTokan Tapi, saling ya. tanya jawab. Begitu. Ya, Haleluya. tanya jawab. Pak Haleluya. Iya, gimana biarkan Pak Dance? Kita mendengarkan apa kata orang banyak ini ada banyak ya. Jadi, Iya, kasihan Pak mereka. Iya. Oke, kasihan. Mereka ini kan Pak, Oke. nggak level saya sebenarnya. Oke. Yang baik pasti merendahkan diri. Betul, betul sekali Pak Yang Dance. baik, Haleluya, pasti akan mengalah untuk anggapan Anda. Baik, baik. Saya itu Oke, menghormati silakan, Pak Dance. Kalau mereka ini nggak apa-apa, bertanya. silakan. Iya. Baik, giliran Muslim bertanya. Aku cuma satu pertanyaan buat Halil. Oke, silakan Bang Da. Oke, silakan. Nggak kan mereka Iya, aja saya berantem loh. hanya satu nanti teman-teman Nah, kan ada begini. 3 pertanyaan Halil tadi, jadi kita masing-masing bertanya satu. Saya cuma bertanya satu. Oh, iya, aja. iya. Halil, sejak kapan Yesus sadar dia itu Tuhan? Itu aja pertanyaan aku. Silakan yang lain. Udah itu dulu jawab satu-satu. Jawab, Nanti jawab kita aja. satu-satu. Sejak kapan Yesus sadar dirinya Tuhan? Baik, saya baca ya. Matikan dulu waktunya Pak Dance biar saya bukakan data. Oke. Oke, Ya, waktu ini nggak enak. usah jawab seperlunya. Nggak usah Kalian pakai ini waktu. kenapa sih giliran Nggak, kalian buka jawab data sepuasmu. kalian minta ini gimana Nggak, sih jawab orang ini? Ini kamu bebas, kamu bebas. Kau bisa Jawab diam sepuasmu. nggak sih? Nah, Saya mau buka data. Kasih bebas lah. Hormati yang Kasih punya bebas lah. room. Kalau kau begini, terguncang Ale, turun. Karena ini ruang tanya jawab, jadi waktu tidak difungsikan. Karena ini ruang tanya jawab, waktu tidak difungsikan. Nah, terus saya buka datanya gimana Pak Dance? Buka datanya terserah Anda. Gunakan aja waktu seluas-luasnya. Waktu timer tidak Gunakan jalan. waktu. Gunakan Baik. waktu Terserah. sepuasnya Hali. Terserah Katanya sepuas TikTokan, yang satu bilang gunakan waktu. Ini gimana? Sekarang kami yang bertanya, kami yang bertanya sama kamu. Kamu Mau jawab dijawab saja. pun kalian Anda ketakutan. Anda Ditanya menjawab, ketakutan. jadi jawaban Anda. Sebentar. Oh, kasihan banget orang ini. Ini kan ruang tanya Ali jawab. ketakutan. Jadi Iya. jawaban Ale itu belum tentu 3 menit. Mungkin barusan 1 menit sudah selesai. Nah, betul. Ataupun Iya, itu makanya lebih mereka 3 menit, ini- jadi saya tidak perlu pakai waktu. Betul. Atau perlu 2 hari untuk menjawabnya. Nggak apa-apa. Ya, atau 2 hari atau sebulan. Jadi tidak perlu pakai waktu. Oke, Pak Dance, sebentar, tolong diamkan dulu karena kan beda Pak Dance saya dengan mereka ini. Kalau saya Raja Debat harus pakai data menjawab dan Raja bertanya pun Cor. pakai. Raja Sebentar. Ya, silakan. Tapi Sarul nggak Baik. boleh Selama bagi Raja kali Debat karakternya kayak gitu. Sabar aja. menarasikan sesuatu, kita diam semua. Iya, Silakan. kalian diam ya. Kita kesempatan. Jawab aja. Baik, jawab aja. sebentar ya, saya ambil datanya dulu bentar ya. Ulangi Bang penginjil pertanyaannya. nanti Waduh, lupa ini dia. gimana Ulangi Pak Dance? pertanyaannya. Dia yang simpel aja, bertanya, pertanyaan kita mau bicara pertanyaan aku sejak kapan Yesus ribut. sadar dirinya itu Tuhan? Iya. Ya, Ah, oke baik. Pertanyaannya ulangi supaya didengar semua. Waduh, ini gimana? Terjawab Makanya nggak Pak itu? Dance harus dibuat timer. Kalau nggak saudara ini nggak pernah kondusif Pak Dance. Simpel aja ya. Coba. Mudah-mudahan didengar ya. Sabar. Saya sudah teman-teman. catat pertanyaanmu. Ini saya mau menjawab kok kalian takut loh. baik. Sabar Hale, sabar. Oke, Jangan- lu kalian yang jangan harus tuh, sabar. ya. Saya mau jawab, Ya, kalian baik, nggak bisa jawab diam. aja pertanyaan aku. Iya, Sejak makanya kapan Yesus diam. itu merasa dirinya Tuhan? Iya, Sadar baik, dirinya maka Tuhan. diam, Silakan. maka diam ya, baik. Anak baik tuh harus ikutin perintah guru, oke? Saya kasih tunjuk ya. Ingat nih, ini Raja Debat, haram memberi pertanyaan, haram menjawab tanpa data. Beda dengan Islam, yang penting bunyi seperti kentut, ya toh? Kita lihat ini. Di dalam Matius 2, ayat 10 sampai 11 saya baca, oke? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bayangkan, malaikat pun menyatakan ketuhanan Yesus. Kenapa anda nggak percaya? Giliran nabimu ngaku-ngaku dapat wahyu dari malaikat, entah malaikat entah nggak usah berata. nyerempet. Loh, Nggak usah nyerempet. Anda ini menjawab gimana sekarang. ini Pak Dance? Nggak usah nyerempet. Anda menjawab aja sekarang. Astagfirullahaladzim.
Kamu nggak ikuti Kan aturan itulah konstitusi saya lu. bilang, kenapa kita teman-teman begitu? kami Mana kayak mereka ini pada C? Kamu nggak ngikuti. Sabar Bang Sarul, sabar Bang Sarul. Tapi Biarin saya aja. teman-teman, pertanyaan saya gimana Bang Sarul sabar aja. yang setia ya sabar ya dengarkan ya lanjut Ale Itu yang dia cari Halil. lanjut Ale Sabar, ya, sabar aja Bang Sarul, sabar. Berikan Iya, Tenang aja, tenang. Lanjut aja, Tenang lanjut. lah. Nggak apa-apa, itu Oke. narasi dia nggak apa-apa, sabar aja. iya, santai. dan di bawah dari 3 menit dia akan berhenti, baru kita sangka. Betul. Iya. Lanjut aja Halil, silakan yang lain Halil. diam lah lanjut. Diam. Tapi dia nyerempet Pak Dance. Nggak apa-apa, Pak nggak Dance. apa-apa Bang Sarul. Pak Bang Dance, Sarul tidak tadi dia apa-apa, ini nyerempet. diskusi Bang Sarul. Kalau bisa Sabar dia aja. menjawab saja. Kemana lah mereka Dia ini? menjawab, nanti kita bantah. Kan apapun jawabannya itu dia harus bertanggungjawabkan dan kita Iya. tanya. Silakan. Dengarkan itu Sarul. Ah. Dijawab dengan singkat saja, Ale. Silakan. Oke, saya Pak harus jawab pakai data Pak. Oke, saya kasih tambahannya lagi ya. Oke, di sini malaikat pun ikut menyatakan ketuhanan Tuhan Yesus Kristus kami. Oke, dan saya tunjukkan lagi sejak kapan dia menjadi Tuhan. Kita lihat ya, ini raja debat, haram bicara tanpa data, ya. Beda dengan yang di seberang, yang penting bunyi bagaikan kentut, bau busuk nggak peduli dia. Baik, saya bacakan. Yohanes 1 ayat 1. Oke, saya bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, kita akan deteksi Yesus ini Tuhan pencipta apa tidak. Kita baca ayat selanjutnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, luar biasa kalau kitab suci Kristen ini, benar-benar firman Tuhan ya, bukan dari gua. Oke, saya lanjut lagi. Dan kemudian di ayat 14-nya kita deteksi lagi, benar nggak ini merujuk kepada Yesus? Kan begitu. Kita baca ayat 14-nya ya. Dengarkan, biar dapat ilmu kalian dari saya. Biar keluar dari kegelapan. Oke, saya baca. Di ayat 14-nya dikatakan begini. Saya baca dari 13-nya ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, jadi sangat jelas. Sangat jelas tahu ketuhanan Yesus. Ayo, apalagi mau ditanya? Silakan. Raja debat ini, bro. Ya, gantian ya, aku yang jawab ya. Aki, besarin layar aku, Aki. Besarin layarku. Loh, kok dia yang menjawab? Jadi, inilah ya. Saya tidak tahu, mengaku klaim raja debat, mengaku pintar dengan congor, kiri kanan ngomong. Saya nggak tahu nih, kamu baca kitabmu atau kagak. Kau coba buka nih, teman-teman coba buka Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9 apa yang dikatakan? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia apa? Menjadi Tuhan. Lu ngomong sana sini bawa dalil tapi nggak ngerti kitabmu sendiri. Bang, gue injilin kalian ya, Kristen-Kristen. Yang nuduh Tuhan itu hanya Paulus. Yohanes, Markus, Matius tidak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan. Hanya perumpamaan. Ya, ngawur ngidul, merasa pintar, merasa gagah. Klaim raja debat. Ujub-ujub, Bibel kagak dibaca. Baca bang, Roma 14 ayat 9. Apa yang dikatakan Paulus tuh? Sebab untuk itu ia mati supaya hidup kembali agar menjadi Tuhan. Jadi ayat itu mengatakan kalau Yesus tidak mati tidak mungkin dia jadi Tuhan. Bangga kali kau jadi raja debat, tapi congormu aja yang panjang. Ilmu kagak punya. Ngutip dalil sana sini bla 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 bla. Baca balik lagi Roma 14 ayat 9. Dalilnya Yesus tabrakan bisa ya. jadi Tuhan kalau dia mati Kontradiksi dulu. Ya ternyata kontradiksi Bibel itu. Kasihan kali kau mengaku raja debat ngutip-ngutip dalil. Kalau satu lah Roma lahir jadi Roma Tuhan, 14 yang satu ayat 9 kagak mati dulu baru ada. jadi Tuhan. Iya. Aki di Nggak Lukas ada saja Tuhanmu. di Lukas 22 Yesus dibawa sama Simeon diserahkan kepada Tuhan. Ngaku raja debat. Itulah bang, raja debat gue bilang. Makanya jangan mengimani kitab manusia bang. Karangan manusia jangan bang. Kalau abang mengimani
Ya, dilanjut Bang Haji Danco. Mungkin ada mau Saya ditambahkan. bacakan. Silakan. Saya bacakan. Silakan. Roma pasal 14 ayat berapa tadi? Ayat 9 lagi, ayat 9. Ayat 9. Nah, itu juga bukan berarti Tuhan sang pencipta sesembahan, tetapi Tuhan. Sekali lagi itu juga Tuhan. Mari kita melihat. Untuk itulah Kristus mati dan dihidupkan lagi, yaitu supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Tuhan. Sekali lagi, Tuhan. Jadi bukan lagi Tuhan. Ternyata bukan Tuhan. Aduh, Apa yang kacau. dikatakan oleh pengunjung TikTok itu toh bukan Tuhan. Mana kok Raja Debat kabur? Lagi saya baca Tuhan. Kabur Raja Debat. Keutamaan. Itu baru satu kacau. pertanyaan ya. Itu baru Kalau saya Iya, bertanya belum nggak lagi. mampu, pendeta Belum itu nggak lagi. mampu jawab. Kalau saya dalam bertanya.